Iya, Bapak. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini sudah berkumpul semuanya. Mungkin agak bising ya, karena saya di Malang di kontrakan. Jadi dekat ini, apa jalan raya. Oke, langsung saja. Ini untuk minggu ini saya korting wis. Artinya kita cuma diskusi saja. Diskusi hasil dari observasi, hasil wawancara di sekolah. Ada dua sekolah berarti ini ya. Ada dua sekolah, Iya, betul, Bapak. ada dua sekolah berarti tuh. Ya, kemarin memang harapannya data-data itu nanti sebenarnya saya memiliki tujuan ya mudah-mudahan bisa gitu jadi karya. Mau saya seperti itu, tapi ya mbok maneh nanti di belakang seperti apa. Jadi itu eh yang pengelola pembelajaran dulu karena yang apa namanya yang agak kompleks ya untuk Kurikulum. tugasnya ada observasi, ada wawancara dan ada apa namanya itu kita mengakses atau mereview atau menilai dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah atau guru seperti itu. Oke, yang pertama, sekolah yang sekolah mana saja? SMK satu kota dan Tuh, MA Miftahul Huruf Tawal Gondang, Bapak. ini Tawar. Iya, Ya, betul. gurunya siapa? Bu Misha sama Pak Fuad. Oh, nggak kenal saya. Siap-siap. Kalau SMK satu kota, insya Allah saya kenal. Siapa gurunya? Pak Jinan sama Pak Pri. Oh iya, Sama Pak Pak Pri. Pri. Kenal baik saya dengan Pak Pri. Karena saya beberapa kali saya ngisi acara. Iya, kaitannya dengan numerasi, kaitannya dengan apa ya kemarin? Itu di SMK satu kota. Jadi saya kenal guru-gurunya. Oke, itu mungkin yang pertama di MA. Ini dua sekolah yang basisnya beda. Satunya agama, satunya vokasi. Nah, kemarin kan kalau misalkan ada satu SMA itu kan umum, itu bagus jadi pembandingnya. Tapi tidak masalah. Dua itu nanti bisa dijadikan satu paper. Eh, Mungkin nanti mudah-mudahan UASnya kita bisa menyicil papernya di UASnya. Itu. Tenang, nanti tak ajarkan bagaimana cara menyusun paper. Di latar belakang itu ada apa saja. Di literatur review itu ada apa saja. Di metodologi itu ada apa saja. Hasil dan pembahasan itu apa saja. Diskusi itu bagaimana dan selanjutnya. Nanti tak ajarkan. Jadi kalau saya itu tidak serta-merta itu ngongkon atau meminta mahasiswa. Toh saya juga sering dan saya nggak mau kalau kemarin karena memang ada ini saya nggak mau jadi penulis kesekian adik-adik saja. Kalau ini nanti nggak apa-apa saya nanti di belakang saja. Jadi nomor satu, dua, tiga itu silakan adik-adik saja penulisnya sehingga itu nanti bisa dijadikan ini ya. Sebenarnya kalau di kampus-kampus lain itu kalau ada siswa yang bisa melakukan apa bisa ini publish untuk artikelnya di Sinta 3, Sinta 2 itu pun sudah bebas skripsi. Kalau di Unim itu masih agak mahal ya. Agak mahal itu maksudnya Scopus startupnya. Nah, itu sangat susah. Saya aja mumet ya, mumet itu baru dua kemarin itu Q4 Scopus, Q4 dua, yang ini mau masih proses lagi yang lain. Jadi susah, tapi tidak apa-apa.
Mungkin memang ini sambil belajar-belajar. Harapan saya itu, saya nggak ingin memperberat atau ke apa. Adalah alon-alon seperti itu. Tapi nggak tahu nanti mudah-mudahan bisa tercapai. Itu keinginan saya seperti itu. Karena terus terang ada beberapa dosen yang di kampus itu yang apa ya, ngawur. Ngawur itu artinya ngongkon mahasiswa tidak diberikan materi, tidak diberikan trik bagaimana cara menulis, di ujug-ujug diminta untuk publish. Dan paling parah lagi, dosennya jadi penulis pertama. Waduh, itu loh. Jadi itu kalau saya itu tidak etis. Jadi kalau saya mendingan adik-adik, itu saya bantu mengawal. Itu. Jadi mau saya itu kepinginnya biar bisa menulis artikel. Tuh. Susah-susah gampang. Menulisnya aja susah-susah gampang. Belum bayari. Makanya nanti biar nggak terlalu berat, ada, saya baru kemarin nemu ada yang gratis, ada dua yang gratis. Satunya Sinta Piksa 2, itu agak susah bang, susah ya. Yang satunya nggak Sinta, masih newbie, itu miliknya LL Dikti. Tapi bagus. Coba nanti kita ke sana tujuannya. Oke, itu prolog atau introduksi dari saya untuk pengelolaan pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan progresnya dari masing-masing sekolah, progresnya bagaimana, dan apa yang menjadi kendala. Toh ini nanti terakhir pengumpulannya tanggal 22. Monggo silakan. Siapa dulu? Monggo siapa dulu? Kami alami di MA ini. Monggo. Ya. Kan sebenarnya itu ada dokumen modul ajar ACP, ATP itu ada Bapak. Cuma di laptopnya guru yang saya observasi, ikut observasi kelasnya itu laptopnya rusak, masih harus menunggu waktu gitu. Untuk analisis dokumen ya. Tetap iya betul. Tapi beliaunya nggak punya backup sama sekali. Enggak, enggak sih katanya. Oh, itu. Terus terpikirkan nggak ke sampean? Kalau misalkan beliaunya kalau ngajar itu domennya apa? Sampean tahu CPATP? Adik-adik semua ini tahu nggak CP Iya, sama ATP? iya. Itu nanti Capaian kita bahas. pembelajaran. Iya, itu nanti kita bahas setelah ini, setelah UAS kita bahas tuntas. Nah, itu biar sampean nyepil-nyepil, biar tahu CP. CP itu kalau CP itu sudah disediakan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran yang harus dicapai itu minimum di situ sudah dibuat pemerintah. Tapi uniknya yang tahu yang kurikulum Merdeka ini ada satu CP itu untuk dua jenjang. 11, 12. Ada cukup satu jenjang saja. Makanya itu dari CP itu, guru itu diberikan kebebasan untuk membuat apa ya turunannya. Jadi dipecah-pecah. Dari CP dipecah. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mecahnya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mecah CP ke TP. Jadi dipecah-pecah jadi TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Terus dari TP-TP itu diurutkan materinya. Mengurutannya bagaimana? Pengurutan yang pertama dari kompleksitas materinya, kemudian keruntutannya, terus kemudian kita memperhatikan mana yang menjadi materi prasyarat yang A, B, dan seterusnya. Contohnya yang paling ini, ketika sampean mau mengajarkan integral, harus dapat turunan dulu. Sebelum turunan, itu dapat limit dulu.
Sebelum limit itu dapat apa dulu. Jadi itu beruntun. Jangan sampai kita mengajarkan turunan baru ke limit. Tidak. Itu ada apa namanya ya? S- apa hierarkisnya, hierarkisnya seperti itu. Jadi sudah ada urutannya. Itu yang kita perlu perhatikan. Ya, jadi TP-TP itu kalau sudah disusun jadi alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau guru itu harapannya memang memiliki itu. Dari ATP itu oh, berarti aku kok iki, iki, ini sudah tercapai, ini yang belum. Itu bagaimana? Itu kalau guru ini, kalau gurunya itu benar-benar menggunakannya. Lah, kalau nggak ini, waduh, nanti bagaimana? Nggak tercapai, wah. Tuh, makanya jadi guru itu susah-susah gampang. Kalau saya makanya saya sudah tobat nggak mau jadi guru lagi. Betul, Monggo, Mas. ada lagi Ina dan teman-teman yang ini dari MA kendalanya. Itu aja sih, Pak. Jadi masih nunggu kabar selanjutnya dari guru tersebut. Wawancaranya kepada berapa guru? Ada dua, Bapak. Kalau siswanya? Siswanya tiga. Oke, kemarin direkam bisa cara menggunakan TurboScript AI. Sudah, Bapak, sudah ditranskripkan wawancaranya. Pakai apa? Pakai AI juga. Iya, boleh itu enak itu pakai itu. Oke, siap. Berarti nggak ada masalah ya, cuma analisis dokumen ya yang dari MA ya. Oke, Bapak. Yang MA siapa saja? Saya Sherlyn sama Zen. Oke, siap. Oke, nggak masalah. Siswanya itu sampean berdasarkan apa miliknya? Kriteria prestasi yang tinggi, sedang, sama rendah. Oke, siap. Kira-kira setelah baca-baca itu ada perbedaan atau bagaimana temuan yang menarik enggak? Ada yang minat ke matematika, ya, ada yang tidak, Bapak. Hmm, Ada walaupun rendah tapi anaknya itu masih suka dengan penjelasan guru matematikanya. Oke, siap. Selain itu, apa ya kemarin yang kita bahas ya? Selain itu yang sampean gali temuannya apa ada yang menarik? Kalau dari guru, apa yang menarik? Gimana? Sebentar, Bapak. Sebentar. Karena di pondok ya Pak, jadi keterbatasan teknologi jadi cenderung ceramah Pak. Ah, Dan itu keterbatasan teknologi di kemarin pondok itu. juga di kelas 10 bertepatan dengan materi peluang juga kesulitan untuk mencari media untuk menggunakan media seperti di internet pakai web gitu Pak. Kemarin sempat eh, kalau yang ke CTL itu ketika wawancara di guru satunya, tapi pada kelas 11 yaitu materi regresi linier. Ah, itu materi regresi linear. Beliaunya menggunakan apa? Di kemarin tuh saat diwawancara siswanya tuh disuruh terjun ke lapangan, yaitu terjun ke kantin untuk mendata harga jajanan di sana. Gitu. Jadi Ya, nanti bagus. jadi siswanya itu disuruh eh, jajanan mana yang paling sering dibeli gitu, Pak. Harga harga ya harga yang mana gitu Pak. Jadi Oh, kemarin ketika wawancara begitu. eh, itu regresi linear, saya paham regresi linear yang mana?
Sampean sudah bisa dapat diskusi. statistik belum? Yang simbol R itu Pak. Iya, simbol R. Ada R yang maksimal satu, minimal min satu. Nah, Oke. Ya. Itu pengolahan datanya itu menarik itu. Karena terus terang saya punya siswa SMA Suko, SMA TNH. Ketika saya wawancara kepada anaknya juga, saya juga wawancara ya. Saya juga melakukan ini. Temuan-temuan itu kalau menarik, saya jadikan paper, saya jadikan apa, begitu. Kemarin itu nemu, oh ternyata gurunya itu pakai manually, gini, 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 gini. Terus saya coba ajak mereka, coba kalau saya pakai Excel, kan ada rumusnya seperti ini. Ini ada rumus satu, rumus dua, dan lain sebagainya. Banyak rumusnya itu macam-macam. Maksudnya macam, tapi hasilnya sama. Ada dua rumus kalau nggak salah, dua atau tiga, saya lupa. Saya ambil dua rumus, ini atau ini. R, kemudian saya dari case satu di kasus yang kontekstual itu saya ajarkan pakai Excel. Anak-anak, oh bisa ya Pak, gini daripada saya yang hitung manual, kalkulator ini, bla bla bla, itu buahnya, belum soalnya begini, terus tiba-tiba ketemu itu diskusi mungkin menarik gitu ketika saya dengan ini, karena terus terang kebetulan anaknya itu komunikatif dan lumayan pinter sih. Tuh, satunya adalah dia siswa Olimpiade. Bagus. Oh, temuannya menarik sebenarnya. Tuh kalau digali ke tapi sekolah ini. Ya kenapa? tapi ya yang ditempati kan ketepatan bukan guru yang itu Pak. Jadi kami tidak bisa menggali lebih lanjut. Oh ya, orang popo. Yang penting itu ada temuan menarik-menarik gitu loh. Oke, bagus. Itu dari MA. Dan juga Untuk, ya gurunya kenapa? sempat membuat ini ada apa ya istilah baru ya MBG gitu Pak. Apa itu? Nah, Oh, paling istilah untuk menarik-menarik perhatian dari siswa itu ya. ya jadi hubungannya dengan permainan gitu Pak. Oh, Game. oke, 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 I see. Jadi Tahu, 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 tahu saya. Oke, bagus. Karena terus terang, apalagi sama mengajarkan materi peluang, regresi ya. Wis, untuk anak pondok itu kan gak boleh bawa laptop HP kan? ya betul. Nah itu, terus gurunya bagaimana? Itu pun kalau ada LCD sekolahnya, gurunya bagaimana? Pinter-pinter sekolahnya seperti apa? Gurunya bisa membuat inovasi pembelajaran yang sederhana itu seperti apa? Itu yang paling susah. Kalau kreatif bagus itu, karena nggak gampang. Oke, bagus. Terima Untuk kasih. LCD kemarin ini Pak di kelasnya belum ada Pak. Ya ada Ah, kemarin pertempatannya belum ada. Kak Ono bisa nasi dini. Ya. Dan Jadinya, untuk peminjaman laptop juga tidak ada terbatas sekali Pak. mm-mm. Jadi Makanya, yang harus menggali informasi itu hanya gurunya saja. Mau iya, nggak iya, mau ya iya, saya sering upload. iya, 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 iya. Tahu, tahu. Kemudian untuk perpus juga katanya eh, untuk mengkondisionalkan anak-anak juga sulit Pak katanya. Tawar itu banyak loh ya muridnya. Iya, Tawar mau digenung itu banyak muridnya. Nah itu gimana itu? Ya enggak apa-apa, mungkin memang fokusnya beda. Ya enggak apa-apa, bagus. Yang penting ada temuan-temuan itu coba dituliskan. Transkrip itu di ini nanti kalau waktunya nanti saya ajarkan cara menganalisisnya. Ya, oke. Itu. Soalnya nanti setelah saya fokus di ini ke materi, nanti sebelum ke UAS, nanti ada satu atau dua pertemuan, nanti saya ajarkan untuk membuat artikelnya. Saya ngajarkan loh ya, kelebihnya kesamaan. Nanti saya hanya mereview, belajar dulu. Itu ya, saya nggak ingin terpaku dengan saya belajar dulu. Saya cuma ngajarkan nanti tata caranya seperti apa. Oke.
Bagus. Sekarang yang SMK satu kota, gimana bisa diceritakan, monggo? Begini Pak, jadi kemarin itu kan kita sudah mendapatkan dokumennya, tapi dari Pak Jinannya sendiri itu yang dokumen tidak ada itu LKPD sama instrumen penilaian. Jadi bagaimana Pak? Nggak apa-apa, seadanya saja. Tapi sempat tanya nggak, kenapa Pak barang ini untuk ke setiap harinya Bapak bagaimana? Untuk LKPD-nya apakah terpaku pada buku aja? Nggak? Sempat tanya begitu nggak? Itu beliaunya sendiri bilang gini malahan Pak, kita disuruh bikin sendiri. Soalnya beliau Hmm. udah tua, udah males Oh bikin kayak iya, gitu. Pak Gitu. Pri itu, Pak Pri ya? Beda, Pak. Untuk yang kita lakukan observasi di kelas itu bersama Pak Jinan. Jadi otomatis kita minta dokumennya tuh ke Pak Jinan, bukan ke Pak Pri. Kan dua guru tapi. Iya, betul, dua guru. Tapi yang Pak Pri itu kita sudah meminta dokumen juga, Pak. Oh nggak apa-apa. Tapi yang RPP Anu, saja untuk yang LKPD dan lainnya itu enggak, Pak. Soalnya kata Pak Prinya sendiri, itu harus ikut melakukan observasi di dalam kelas juga kalau minta kayak gitu. oke siap. Nggak apa-apa, seadanya. Emang nggak apa-apa. Siap. Tapi kemarin di ini ketemu sama Pak Coko dulu. Iya, Pak, Iya ketemu betul Pak, dulu. betul. Iya, nggak apa-apa ngisi buku tamu dan lain-lain. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kendalanya apa selain itu? Ada nggak kendalanya? Selain Insya itu? Allah Bukan belum ada Pak. kendala. Hmm? Belum ada kalau kendala, Pak. Oke, temuan yang menarik dari wawancara guru dan siswa gimana? Nah, itu Pak, banyaknya yang waktu diobservasi temuan yang menariknya. Oh, kenapa? Kenapa? Soalnya kan gurunya menjelaskan, tapi siswanya Hmm. itu pada sibuk main HP, scroll TikTok, dan waktu guru nanya itu siswanya nggak ada yang jawab dan gurunya sendiri yang jawab, Pak. Oh, Jadi gurunya menerangkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk siswa gitu. Soalnya siswanya nggak ada yang dengerin. oh. Nek sampean dadi guru nih, sampean ya apa? Ngersu loh, Pak. Terus yang dilakukan apa? Apa? Tak seperti itu kondisinya. Maksudnya itu gini, apa namanya? eh untuk mengatasi hal itu deh, gitu loh. Apa Mengajak upaya? mereka ke eh, kayak semisal pembelajarnya tuh lebih ke praktek sih, Pak. Soalnya kan kemarin itu observasi kita di anak TSM. Dan kebanyakan kan kalau cowok-cowok gitu susah buat diajak matematika kecuali kalau udah diterjunkan ke praktek di mesin. Jadi mungkin bisa melakukan pembelajaran matematikanya tuh dengan contoh peragaan alat mesin atau gimana gitu, Pak. Intinya yang berbau-bau praktek gitu mereka suka. Karena nggak ini ya, nggak gampang ya. Maksudnya itu untuk anak apa anak teknik ya, sekolah SMK itu kan berbasis teknik, jadi minatnya ya udah syukur-syukur sekolah karena kan nanti kan langsung kerja begitu. Oke, kalau dari yang lainnya dari teknologi kan tidak masalah ya, karena di sana itu ada LCD-nya. Ada Pak, tapi nggak semua kelas ada. Iya, juga panas loh di situ.
di kelasnya? Mboten Pak, dingin Pak. Oh, dingin, really? Yakin? Yang yang di TSM itu ada kipasnya. Terus waktu wawancara bersama Pak Pri itu juga kelasnya udah pakai AC semua, Pak. Alhamdulillah sudah berubah berarti. Kalau kemarin-kemarin itu, alhamdulillah, kepala sekolahnya ganti. Oke, selebihnya nggak ada masalah ya. Berarti kalau temuan wawancara siswa nggak selengean pun ada ya. Ya gitu, Pak. Ya, sedikit seperti itu, Pak. Ada yang bilangnya kalau pembelajaran matematika itu tidur, Mbak. Tak tinggal turu, Iya, Mbak, gitu. Lah kok bisa ditinggal tidur? Kenapa alasannya? Bosen ya? soalnya waktu ditanyain suka matematika atau enggak itu jawabannya cuma biasa aja gitu. Terus waktu ditanyain menurutnya yang bikin bahagia itu apa? Katanya juga soalnya kebanyakan tidur di kelas, Pak. Nggak tahu kenapa. Soalnya nggak suka matematika, katanya gitu. Suka apa terus ya? Ya memang itulah tantangannya. Kalau kita jadi guru matematika, di MA tantangannya ngono. Di SMK tantangannya seperti itu. Di SMA itu pun belum tentu. Bahkan SMA negeri saja ya banyak tantangannya. Ya, wong kemarin itu ya sih banyak tantangannya. Hampir sama semuanya. Tinggal bagaimana guru itu kreatif, benar-benar eh, mau mengubah persepsi anak, mengubah minat anak yang awalnya nggak suka matematika jadi suka matematika itu susah, butuh waktu, nggak bisa satu pertemuan, dua pertemuan itu. Seperti yang pernah saya ceritakan, mau saya saja itu hanya bisa ngubah mindset dari beberapa kelas dan itu ini. Alhamdulillah kalau menurut saya memiliki kepuasan tersendiri. Ya saya tahunya apa, media apa, model apa, itu saya cobain semuanya. Memang capek, tapi ya ada kepuasan tersendiri. Itu. Jadi diniati lillahi ta'ala. Tuh. Mungkin itu. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk yang pengelolaan pembelajaran? Nggak ada ya? Cukup itu dulu, Bapak. Siap. Sekarang untuk yang kurikulum. Yang kurikulum itu kan ada proyeknya. Yang pertama itu memberikan opini ya. Oke, dari Iya, situ betul. khusus. Memberikan opini tanpa menggunakan AI. Nah itu silakan jangan menggunakan AI, fokus dengan ini. Nanti kelihatan. Kalau ada yang menggunakan AI, nanti ada pengurangan poin dari saya. Ya, ini. Saya tuh mencoba untuk ini ya. Kelihatan kok menggunakan AI atau apa enggak. Saya senang kalau misalkan opininya itu dari diri sendiri. Senang bacanya. Kalau dari AI itu kelihatan, oh ini mesin ini. Sudah kelihatan, karena saya juga pengguna mesin. Tapi untuk beberapa waktu, saya ada menggunakan dengan pemikiran saya sendiri. Itu. Karena contohnya saja tadi, saya membantu teman pengawas kabupaten, itu membuat laporan karya tulis untuk praktik baik. Bagus karyanya beliaunya. Tinggal saya memoles sedikit-sedikit dan memberikan saran. Itu. Itu sih. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari karya tulis kemarin, silakan ditata sesuai dengan format yang kemarin itu. Nanti pengumpulannya berupa Word saja ya.
sehingga nanti gampang untuk menatanya. Rencananya saya tata itu atau nanti bisa dibantu tata dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir, nanti bisa kita buat buku itu. Kalau memang kesampaian buat buku, nanti saya yang biayai untuk penerbitannya. Itu. Itu dari saya. Nanti saya buatkan di awal bab satunya. Itu sih saya biayain. Nanti saya juga ikut namanya. Oke. Terkait tentang proyek kurikulum ada yang ditanyakan? Untuk Mohon abstrak tuh maaf Pak bagaimana, untuk Pak? Kenapa Cara, satu-satu? iya. Untuk abstrak itu cara buatnya tuh bagaimana, Pak? Oke. Abstrak itu isi keseluruhannya dari awal sampai akhir pada bab itu. Paham? Atau kalau misalkan semen buat dulu pada bab itu awal sampai akhir sesuai ketentuan itu, baru nanti dibuatkan sama ChatGPT buatkan abstrak untuk materi pada bagian ini sampai sini. Nah, itu berapa kata, tinggal aja nanti dibuatkan. Tinggal kemudian terakhir jangan lupa dipoles lagi. Dipoles lagi, jangan langsung copy paste. Itu. Paham ya? Berarti makalah yang telah dibuat tinggal langsung tinggal tanya gitu aja, Pak. Kemudian Iya, diparafrase lagi. iya. Hmm, baik, Ada, Pak. iya, ada lagi? mohon maaf Pak untuk pengumpulannya apakah bisa diperpanjang? Kenapa kok diperpanjang lagi? Banyak Karena kah? kami keteteran Pak, iya, untuk yang Oke, makalahnya itu. nggak apa-apa. Saya perpanjang 1 minggu cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, yang ini 1 minggu ya. Yang pengelolaan pembelajaran nggak saya Iya Pak, perpanjang ya. terima kasih. Mm-mm. Nggih. Ya, tuh. Tapi nanti barangkali bisa dibantu pas UAS itu nanti sampean buat bagi tim gitu untuk menata ininya. Nanti saya bantu nge-layoutnya, kemudian nanti saya kasihkan ke teman saya buat diproses untuk penerbitan buku itu. Saya kepinginnya banyak, ya itu tapi loh, kepinginnya yang banyak tapi nggak punya tim dan tangannya cuma dua gitu. Banyak saja sekali untuk apa alasannya? Alasan dari saya ya, yang saya harus inilah ini ke situ gitu. Ya itu sih dari saya. Ada lagi dari adik-adik ini? Untuk layoutnya harus mirip dengan yang ada di contoh, Pak. Tidak supaya Susunannya aja. makalah. Susunan sesuai template itu aja. Itu ya. Iya, Pak. Nanti layoutnya terakhir aja. Oke, kalau nggak ada ya. Ya, Belum cukup Pak, itu nggak aja. ada. Siap. Ya. Kalau nggak ada itu saja dulu. Insya Allah nanti hari Senin depan kita ketemu. Semisal ya, ini hari Senin itu kan saya jadwal ujian kualifikasi. Nanti kita reschedule hari apa monggo, itu monggo silakan. Kalau mau malam atau gimana, tapi nunggu jadwal. Jadwalnya baru besok keluar. Misal itu Bu S, kelihatannya Bu S itu dulu paling. Nanti lihatlah, mudah-mudahan. Lihat nanti, kita gampang nanti disasati. Daring pun bisa, mungkin daring karena itu tadi kita saling mensupport soalnya ujian kualifikasi atau ujian sempro ya. Dari saya dan teman-teman sekelas itu. Ya itu sih, mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Mudah-mudahan itu.
sehat selalu dan diberikan kemudahan. Itu kalau lah, apa namanya nanti kalau ada kesulitan sampaikan saja di grup atau Japri, monggo. Itu jangan lupa itu untuk tagihan proyek pengelolaan pembelajarannya di hari Senin ya. Hari apa? Hari Jumat. Nanti untuk transkripnya itu saya sediakan di Google Form ya. Ya. Jadi perintilannya itu saya sediakan di Google Form bisa? Oh, bukan ditaruh di bawah makalahnya, Pak. Iya. Yo mau dijadikan di bawah makalahnya boleh. Google Form juga boleh. Fleksibel mungkin lah terserah. Gitu ya. Ya udah, Pak. Iya, Mm-mm. siap. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih, Ya, Terima Bapak. terima kasih, kasih. Pak Ya, Heri. sama-sama.